Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu dari brand lokal, yaitu Kenki Sport Style berkolaborasi dengan Rowtype Riot dalam rilisan terbaru mereka, yaitu Kenki Sport Style Kitadake Blazing Purple. Seperti apa hasil kolaborasinya? Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari kotaknya terlebih dahulu. Jadi ini memang kotak kolaborasi yang spesial karena sepatu Kitadake yang lainnya tidak seperti ini bentuk kotaknya. Jadi kotaknya itu didominasi dengan warna hitam seperti ini, lalu kayak ada percikan-percikan airnya ya berwarna grey di sana, lalu di sini ada tulisan Rowtype Riot dan juga logo Kenki di sini berwarna putih. Di bagian sini juga ada logo Rowtype Riot dan juga Kenki Sport Style. Sini ada tulisan Kenki Kitadake MDL Stay Rawsome. Dan inilah dia nanti kira-kira bentuk dari sepatunya ya. Karena memang siluet yang digunakan adalah Kitadake, jadi ya rasanya teman-teman juga udah tahu dan juga punya ekspektasi kira-kira seperti apa nih sepatu Kitadake-nya. Ukurannya masih 43, ini adalah ukuran true to size saya. Dan untuk kotaknya ini memang bukaannya itu di slides ya seperti ini. Ini kan ada bolongan nih di sini, kita masukin jari, kita tarik dan kita lihat apa yang ada di dalamnya. Iya. Ini dia. Kita dapat greeting cards ya, Rowtype Riot, Kenki. Thank you for your purchase and also we want to thank you sincerely for supporting us during this time. Thank you for always supporting our products and please enjoy our products and wear them with pride. We have designed this pair with care and love. Dan ini ada logo si Rowtype Riot-nya ya, greeting cards. Kemudian dapat stiker Rowtype Riot, Destroy Rowtype Riot seperti ini. Oke. Lalu kita dapat dust bag juga nih. Nih dust bag-nya ya, tuh dengan ada logo Rowtype Riot-nya ya, di sini di si kucingnya. Kenki Sport Style Kitadake MDL Stay Rawsome. This is the mutual commitment phase. We can create a team spirit so our people have a sense of belonging. We can give people status and even self-esteem within our teams. Ya. Lalu ada dua logo Kenki dan juga Rowtype Riot. Oke, lumayan lengkap nih. Dan ini dia sepatunya. Kita coba keluarin. Oh, dapet stiker lagi ya, Rowtype Riot. Oke, thank you. Lagi. Dan inilah dia sepatu Kitadake hasil kolaborasi antara Kenki Sport Style dan juga Rowtype Riot dalam colorway Blazing Purple yang terinspirasi dari warna Poison Dart Frog, yang mana itu sesuai dengan karakternya sebagai hewan amfibi yang paling mempesona di tengah rimbunnya hutan ya. Jadi secara overall seperti ini ya bentuk dari Kitadake hasil kolaborasinya. Wah, kesan pertama saya sepatu ini keren banget dan juga looks-nya oke ya, kombinasi warna ungu dan juga warna hitam buat saya di sini terlihat sangat apik dan juga keren ya. Ini memang sepatu yang berbeda jika dibandingkan dengan Kitadake yang general release biasanya. Saya merasa secara bobot juga ini agak berbeda. Dari sisi konstruksi juga mungkin akan ada berbeda sedikit gitu ya. Karena memang ini terlihat lebih kokoh dibandingkan dengan Kitadake yang biasanya. Tapi kita coba bahas saja satu persatu, dimulai dari outsole-nya ya. Outsole-nya sebenarnya ini bukanlah outsole yang baru yang digunakan pada sepatu Kitadake ya. Hanya saja di sini warnanya saja yang berbeda. Karena colorway-nya adalah Blazing Purple, maka outsole yang digunakan di sini adalah warna ungu. Dengan ada logo Kenki di sini, tuliskan everything in between ya. Ini outsole yang sama dengan sepatu Kitadake general release ya. Saya ambil nih. Nih. Ya, ini teman-teman pernah lihat kan sepatu ini ya, saya pernah bahas. Sama ya, bentukan dari outsole-nya. Tuh. Ya, tidak ada berbeda. Dan memang grip yang seperti ini buat saya itu udah cukup oke untuk di sepatu Kitadake, memberikan grip yang sangat baik, baik di permukaan licin maupun permukaan yang berkerikil ya. Jadi ini oke banget dari sisi outsole-nya. Midsole-nya ini juga empuk seperti biasa, desainnya juga menurut saya sama, hanya saja sekali lagi warnanya berbeda. Jadi memang cukup unik ya, si midsole ini seolah-olah menyatu dengan bagian uppernya berwarna hitam dengan ada sedikit percikan-percikan tinta berwarna apa nih, berwarna putih atau berwarna grey gitu ya, yang memberikan identitas tersendiri dari sepatu ini ya. Mungkin juga itu terinspirasi dari karakter kodok yang tadi dibilang ya, si Poison Dart Frog gitu. Jadi harapannya dengan adanya percikan-percikan di bagian midsole ini juga bisa memberikan identitas sesuai dengan tema kolaborasi mereka ya. Nih saya coba bandingkan lagi sekali lagi untuk midsole-nya, ini sama bentukannya ya. Tuh. Nih. Ya kan? Sama banget, hanya saja yang ini warna putih, yang ini warnanya hitam. Dan adanya percikan-percikan tinta di bagian midsole ini, yang saya yakin percikan tinta ini agak susah untuk dihilangkan ya. Karena kalau tinta kena material seperti Violent yang ada di midsole ini, rasanya agak susah nih dihilangkan. Dan nanti kalau misalnya dicuci pun kayaknya nggak akan hilang.
Jadi memang ini harapannya bisa menjadi identitas tersendiri dari sepatu Kitadake ini, sekaligus menunjukkan bahwa ini nih sepatu hasil kolaborasi kami gitu ya. Dan buat saya ini eksekusinya oke banget ya. Naik ke bagian upper, nah memang uppernya ini secara material kalau saya lihat memang masih sama, yaitu kombinasi mesh dan juga sweat ya. Dimana sweatnya ini memang menurut saya agak berbeda ya dibandingkan dengan sweat yang ada di general release. Kita coba lihat detailnya satu persatu ya. Nih, sweatnya yang di bagian toe, ini yang warna hitam ini terlihat lebih halus dan lebih rapih ya, lebih oke dibandingkan dengan sweat yang ada di general release menurut saya pribadi. Entah karena memang ini sudah digunakan ya, buat saya pribadi ini sudah digunakan, tapi lihat tuh, meskipun sudah digunakan, sweat yang ada di general release ini juga masih awet dan masih rapih ya. Tuh, bagus banget. Memang ini mohon maaf ya, sepatunya belum saya cuci, langsung saya review aja gitu. Tapi dari sisi sweatnya menurut saya agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan yang general release. Ini terlihat lebih premium dan juga lebih doff gitu warna hitamnya dibandingkan dengan yang di general release ya. Lalu ada material sweat lagi di bagian sini nih, di bagian toe-nya berwarna ungu ya, seperti ini. Tuh, ini juga halus, meskipun kalau dilihat untuk material sweatnya juga sedikit agak berbeda jika dibandingkan dengan yang warna hitam ya. Warna hitam ini benar-benar halus nih, ini kayak agak sedikit keriting gitu material sweatnya ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Atau mungkin karena memang warnanya warna terang, jadi lebih terlihat tekstur dari si sweatnya. Tapi buat saya secara looks ya, itu agak berbeda. Memang secara feel lebih halus yang hitam ini sih buat saya pribadi ya, dibandingkan dengan yang warna ungu gitu. Ya, nah sweat yang warna hitam ini ada di beberapa bagian sepatu, seperti misalnya di sini nih, di paneling di bagian lateral dan juga medialnya, tuh ya. Di sini juga ada di bagian toe belakang, ya. Dan sisanya itu adalah material mesh berwarna hitam. Dan untuk tekstur meshnya, ini buat saya pribadi sih sama. Ya, kotak-kotak ini meskipun tidak terlalu terlihat, tapi terlihat bisa kita rasakan ya, kotak-kotaknya tuh, kotak-kotak si meshnya kurang lebih sama dengan kotak-kotak mesh yang ada di sepatu general release yang terakhir mereka rilis nih, sepatu Kitadake-nya yang sudah saya pakai ini ya. Kurang lebih kayak gini nih bentuk dari meshnya, kotak-kotak seperti ini juga. Ya, ini kalau saya lihat. Kualitas mesh dengan bentukan seperti ini menurut saya itu lebih baik ya dibandingkan dengan kualitas mesh yang sebelumnya, karena saya pernah bahas juga di pemakaian Kitadake yang sebelumnya, yang sebelum ini, yang di video-video saya yang lain, itu material meshnya agak berbulu ketika dipakai. Tapi kalau yang ini enggak nih, teman-teman bisa lihat kan. Ini adalah hasil pemakaian sepatu Kitadake saya. Dan memang material mesh yang seperti ini lebih baik jika dibandingkan dengan mesh yang sebelumnya. Karena ketika dipakai dia tidak kayak berbulu gitu, nggak ada muncul bulunya. Jadi ini lebih oke lah. Jadi bahkan kayak ada kesan ripstop-ripstopnya gitu kan. Nah ini sama nih. Jadi keren banget untuk material meshnya masih digunakan juga. Cuman memang identitas kolaborasi mereka masih belum muncul di bagian meshnya. Karena cukup subtle sekali sebenarnya identitasnya. Seperti misalnya di bagian yang biasanya ditaruh 3M nih di sini. Kalau di general release itu ditaruh 3M. Tapi kalau sini tidak ada 3M-nya. Tapi bisa terlihat di sini secara lebih detailnya ya. Sini tulisan Rawsome, stay Rawsome ya. Some. Ini kan W-S-O-M ya. Lalu ini ada Rawsome. Ini ada ME-nya, ini ada huruf ST-nya ya. Ini juga ditulisan di sini nih. Ya. AY ya, stay kan, stay Rawsome ya. Jadi sablonannya itu kayak di black on black gitu, jadi tidak terlalu terlihat, namun mereka tetap memasukkan identitas si Rowtype Riot-nya di bagian pita zigzag ini yang biasanya digunakan untuk 3M tuh biasanya nih. Ini ada bagian 3M ya kan kalau di general release, dan ini memang kalau kena cahaya dia agak sedikit memantulkan cahaya ya. Kalau ini udah nggak ada 3M-nya lagi di bagian zigzag ini ya. Naik ke bagian atas, nah tali sepatunya juga ini agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tali sepatu yang di general release. Dari sisi material, ujungnya juga nih, ujungnya ini kan dari metal. Kalau yang general release itu ya nggak ada, biasa aja nih dari plastik aja gitu. Dan kalau ini materialnya itu cukup berbeda ya, teman-teman bisa lihat untuk tali sepatunya bentukannya lumayan berbeda. Ditambah lagi dengan warnanya, ini kayak ada shades of purple-nya ya, ada shades dari warna ungunya karena ada bagian yang kayak agak muda warna ungunya, ada yang warna ungunya itu cukup. Jadi si tali sepatunya ini cukup mencolok karena dia berbeda dibandingkan dengan warna ungu yang ada di bagian sepatunya, seperti misalnya di sini ya. Ini juga sebenarnya tali sepatu kan ada warna ungunya, tapi ketika dia bertemu dengan material sweat yang warna ungu juga, bisa kita lihat ada perbedaan gradasi warna di sana gitu ya.
Jadi keren banget, tali sepatunya berbeda. Ke bagian tangnya juga di sini, yang biasanya di bagian sini tuh ada logo Kenki ya, nih. Tuh. Sekarang ini adalah logonya si Raw Type Riot. Lalu ada full tabnya seperti ini, Raw Type Riot, logo Kenki, Raw Type Riot, logo Kenki. Gitu di bagian sininya ya. Lalu untuk metal buckle di bagian ujung tali sepatunya ini juga sama sebenarnya di bagian sininya ya. Karena di general release juga ada nih tuh. Jadi masih sama. Kemudian ke bagian heelnya. Nah, bagian heelnya ini memang lebih rame jika dibandingkan dengan yang general release karena di sini selain ada logo Kenki-nya, juga ada identitas dari si Raw Type Riot-nya. Ya, pertama ini nih yang bagian warna ungu ini si pull tab-nya. Ini biasanya ditulisan Kenki, sekarang ada tulisan Riot.co tapi berwarna ungu. Dan di sini juga ada sablonan si logo Raw Type Riot-nya berwarna grey di sini ya. Jika dibandingkan dengan yang general release tuh, ini kan kosong ya. Kayak nggak ada apa-apanya gitu. Nah, sekarang diisi dengan logonya si Raw Type Riot ya. Bagian lain itu masih sama nih, seperti misalnya di bagian sininya juga ada bagian kayak rubbernya gitu, hanya saja warnanya yang berbeda ya. Sampai ke bagian belakang tulisan Kenki ya. Kesini juga sama. Oke, tidak ada yang berbeda. Untuk tangnya ini juga keempukannya kurang lebih sama jika dibandingkan dengan yang di general release, hanya saja warnanya berbeda ya. Jadi liningnya ini dia warnanya ungu ya. Kenapa tidak memilih warna hitam ya? Lagi-lagi supaya si warna ungunya atau si purple-nya itu lumayan mencolok ya. Meskipun di bagian lining ini kan bagian yang subtle sebenarnya, tapi mereka tetap menambahkan identitas warna ungu di bagian dalamnya ya. Oke, kita coba lihat apakah ada perubahan untuk insole-nya. Nah, nih. Ya, insole-nya seperti ini desainnya. Stay Rawsome ya. Ini ada logonya si kucingnya Raw Type Riot ya. When Raw is going to be awesome. Oh, when Raw is going to be awesome ya. Di sini seperti itu. Untuk jenis insole-nya ini sama menurut saya. Ini tulisan kodenya kan ya JD090, rasanya sama dengan yang ada di general release ya. Saya coba buka saja. Nah, nih. Tuh. Lihat bagaimana perbedaan desainnya ya. Karena ini hasil kolaborasi, tentu harus tambahkan identitas kolaborasinya. Tapi secara kode, secara jenis insole-nya itu sama ya. JD090. Sama-sama JD090 di sininya ya. Artinya insole yang digunakan untuk kolaborasi ini ya tidak jauh berbeda lah jika dibandingkan dengan yang ada di general release. Itu bagian dalamnya juga sama. Strobel stitching seperti itu. Ya udah nggak usah diragukan lagi dari sisi kualitasnya, ya kan? Oke. Kemudian kita coba lihat apakah ada miss dari sisi lem-leman atau jahitan ya. Kita coba lihat detailnya. Tuh. Aman. Aman. Nah ini ya. Ini kayaknya ada bekas lem sedikit. Ya, bener nggak? Tuh, kena ke bagian sweat. Oke. Sini juga nih. Kayak ada lem-leman juga yang keluar di bagian sini. Oke. Ya, sisanya aman sih. Dan untuk jaketnya nanti saya bikin video terpisah saja. Di sini saya mau fokus ke sepatunya aja gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sepatu satunya ya, ini sepatu kirinya. Tadi kan sepatu kanan tuh. Nah, ini ada kayak gantungan gitu nih, bertuliskan When Raw is going to be awesome dengan logo kucing, sama dengan yang ada di insole-nya tadi. Ya, ini juga yang menjadi pembeda jika dibandingkan dengan general release. Kira-kira apa gunanya? Ya bisa jadi gantungan kunci kalau teman-teman mau sebenarnya. Atau kalau teman-teman pede ya udah pakai aja nih si gantungannya. Ketika pakai sepatu ini ya biar aja digantung seperti itu. Karena sebenarnya nggak terlalu ganggu juga sih ya. Bebas, kembali ke kenyamanan masing-masing aja gitu. Dari sisi sizing memang masih true to size, dan untuk sepatu Kitadake buat saya pribadi masih true to size ya. Saya nggak perlu upsize karena memang mungkin karena tipe kaki saya itu tipe kaki yang narrow bukan yang lebar, jadi buat saya masih nyaman aja, masih ada space untuk bergerak gitu, tidak terlalu ngepres juga kok. Jadi saya masih mengambil ukuran yang true to size. Kalau teman-teman memang mengikuti sepatu saya, Kitadake kolaborasi antara Raw Type Riot dan Kenki ini bukan merupakan sepatu Kitadake pertama saya, bahkan mungkin sudah sepatu kesekian kalinya ya. Jadi karena memang sejauh ini saya nyaman dengan sepatunya Kenki Sport Style, khususnya yang Kitadake. Jadi tanpa ada keraguan, setiap ada rilisan baru saya biasanya langsung beli untuk menjadi bagian dari rotasi sepatu saya ya. Dan sejauh ini memang
Saya pribadi tidak ada keluhan dari sisi kualitas karena memang enak dan juga nyaman banget untuk dipakai sehari-hari. Sepatu kolaborasi ini memang menjadi penutup yang baik sekali untuk Kenki Sport Style. Ya, jadi mereka menutup dengan bener-bener oke banget ya, ditutup dengan hasil kolaborasi dua brand lokal yang juga sudah sama-sama besar gitu ya brandnya. Dan hasil kolaborasi dieksekusi dengan baik, menghasilkan sepatu yang looks-nya itu bener-bener elegan dan juga keren banget. Dengar-dengar memang dalam waktu dekat juga akan ada hasil kolaborasi antara sepatu Kenki dengan Never to Lavish. Ya, karena memang kan Never to Lavish sepanjang tahun kemarin di 2024 telah banyak berkolaborasi dengan beberapa brand lokal, tidak hanya sepatu ya kalau saya lihat. Dan sepertinya dua zodiak terakhir ya dari seriesnya Never to Lavish tersebut itu akan diisi oleh brand sepatu Kenki ya. Seperti apa nanti hasilnya kita coba lihat. Saya tentu akan sangat menunggu bagaimana hasil kolaborasinya sebagai salah satu penikmat sepatu Kenki. Menarik untuk menunggu bagaimana gebrakan-gebrakan besar nanti untuk sepatu Kenki di tahun 2025 dan akan banyak kayaknya rilisan baru di tahun 2025 nih ya. Kita doakan yang terbaik untuk sepatu brand lokal khususnya sepatu Kenki. Semoga di tahun 2025 ini semakin keren lagi, semakin bagus lagi, semakin mendunia bahkan gitu ya. Kira-kira produk apa lagi yang perlu saya bahas di video berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.